Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Simon. Jadi di ulangan tengah semester ini saya membuat yang namanya penerapan machine learning dalam mendeteksi telepon seluler dengan pendekatan KNN. Yang dimana gambaran umumnya itu sistem ini dibangun merupakan sebuah aplikasi web yang bertujuan untuk mendeteksi provider nomor telepon berdasarkan prefix nomor telepon menggunakan metode machine learning dengan algoritma Key Nearest Neighbor atau KNN. Untuk alur programnya, yang pertama, pengguna itu pastinya dia langsung memasukkan nomor telepon melalui antarmuka web, lalu kemudian sistem itu akan memproses input tersebut dan menghasilkan informasi provider yang sesuai dengan data yang telah dia pelajari sebelumnya. Jadi overall alurnya adalah pengguna masukin dulu nih nomor teleponnya. Setelah itu sistem akan memvalidasi si output tersebut, karena di sini saya membuat suatu normalisasi. Jadi biasanya nomor telepon Indonesia itu diawali pastinya dari 08 atau enggak plus 62. Di sini sistem akan mengenali ketika pengguna memasukkan nomor 08, maka kosongnya itu tidak akan dibaca. Jadi yang dibaca itu adalah angka selanjutnya dari setelah kosong. Karena dari sistem database-nya kita ini mengecek 3 digit angka di depan. Sedangkan untuk pengguna yang menggunakan cara penulisan plus 62, maka plus 62-nya itu tidak akan dibaca. Jadi input yang dimasukkan itu cuma bisa angka, tidak bisa huruf. Nah, terus di sini kita ada ekstraksi fitur atau prefix, yang dimana sistem langsung ngambil 3 digit pertama dari fitur, melanjut ke proses machine learning di KNN. Model ini dilatih menggunakan dataset yang telah saya kumpulkan, yang namanya itu fixprovider.csv. Jadi file yang saya kumpulkan itu berbentuk format CSV. Cara kerja KKN sendiri, dia tuh pertama membandingkan dulu prefix baru dengan prefix dari si data lama. Lalu dia bakal mencari tetangga terdekat. Lalu habis itu sistem langsung menentukan provider berdasarkan mayoritas yang tersedia. Nah, untuk hasil prediksi bakal ditampilkan di web seperti Telkomsel, Excel, Indosat, sampai dengan provider tidak ditemukan jika data tersebut tidak sesuai dengan data yang sudah dipelajari sebelumnya. Pertama, untuk penjelasan codingan, di sini saya menggunakan lumayan banyak ya. Untuk Flash ini tentu saja untuk membuat aplikasi si web, sedangkan Pandanya tentu saja itu adalah suatu alat pembantu bagi Python untuk membaca sebuah data CSV. Lalu kita menggunakan K-Neighbor Classifier yang disitu untuk menguji algoritma KNN. Lalu ada trend test build, yaitu untuk membagi data antara data dilatih atau data diuji. Lalu habis itu ada label encoder untuk mengubah si label provider tersebut menjadi angka. Lalu ada re, yang dimana untuk memvalidasi input dengan menggunakan regens. Nah, di bagian pertama ini tuh ada load dataset, yang dimana si Python sendiri akan mencari dataset prefix provider dari file CSV yang telah dimasukkan ke dalam satu folder yang sama. Habis itu dia langsung baca deh dataset dari prefix provider yang ada di file CSV, lalu masuk ke reprocessing dataset, yang dimana ini tuh fungsinya untuk mengubah prefix menjadi tipe numerik agar bisa diproses oleh KKN. Lalu di sini kita ada pemisahan fitur label, karena kan gambaran CSV-nya seperti ini. Nah, makanya X itu adalah fitur atau prefix-nya, sedangkan Y itu label atau provider-nya. Lalu kita ada encoding. Encoding ini untuk mengubah nama provider menjadi sebuah string atau angka yang bisa diproses oleh model. Jadi contohnya adalah Telkomsel 1, Excel 2, Indosat 3, seperti itu. Untuk pembagian datasetnya, di sini saya menggunakan 80% data untuk training, sedangkan 20% data untuk testing. Random testnya itu berdasarkan konsensi hasil. Lalu untuk pembuatan model KKN-nya, yang dimana model KKN ini dengan K sama dengan 3, model dilatih menggunakan data training. Maksudnya K sama dengan 3 itu adalah data tersebut akan mencari 3 digit yang pertama dari tetangga-tetangganya. Nah, lalu di sini ada routing halaman, karena aplikasi saya berbentuk web, jadi di sini pastinya ada routing biar dia bisa nyambung ke web. Terus abis itu ada request nomor, yang tadi saya bilang ketika user memasukkan nomor, kita request nih user untuk memasukkan nomor telepon yang pengen dia cek. Karena di sini saya membuat normalisasi, kita ada validasi output yang memastikan kalau segala sesuatu yang dimasukkan user itu berbentuk angka, bukan abjad atau yang lainnya. Karena wajarnya nomor telepon itu berjumlah 12 digit. Tapi di sini saya membuat minimal inputnya itu adalah lebih dari 10 digit.
Nah, jadi kurang lebih alur program secara keseluruhannya, pertama user pasti input nomor, habis itu validasi input di programnya. Lalu kita akan menormalisasi nomor seperti +62 atau 0, biar program lebih gampang untuk membaca. Lalu kita ambil prefix, lalu masuk ke model KKN klasifikasi, lalu baru ditampilkan provider dan hasilnya. Nah, sistem ini pastinya ada kelebihan dan keterbatasannya. Untuk keterbatasannya sendiri, pastinya dia itu bergantung sama dataset prefix. Di sini saya menggunakan ada 900 dataset, jadi menurut saya sudah lumayan banyak ya. Jika prefix atau data tidak ada, bisa aja salah diprediksi. Karena seharusnya kita tuh harus ada ribuan atau mungkin jutaan database. Dan di sini juga hanya menggunakan satu fitur, yaitu prefix. Sedangkan untuk kelebihannya, ini tuh mudah banget digunain karena berbasis web. Ketika aplikasi tersebut berbasis web, maka pengguna itu tidak perlu memberikan sedikit storage di HP-nya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dia juga mudah banget buat menangani format nomor-nomor ya. Terus juga kita tuh menggunakan pendekatan machine learning, dan dia tuh tidak bergantung pada rule manual atau if else. Jadi intinya sistem ini adalah untuk membaca nomor telepon dari pengguna, kemudian melakukan reprocessing dengan menormalkan format nomor. Setelah itu dia akan mengambil 3 digit awal sebagai prefix, lalu digunakan untuk algoritma KKN untuk menentukan provider berdasarkan data yang telah dilatih sebelumnya. Sekian dari saya, thank you.